Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil desain studio perancangan arsitektur 2 saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedictus Exelivan Dharma Kusuma, NIM 19A10004. Pada proyek SPA 2 kali ini, saya berkesempatan untuk mendesain sebuah bangunan kantor dengan luas bangunan berkisar pada 80 sampai dengan 100 meter persegi. Untuk spesifiknya, bangunan kantor yang saya buat ini ditujukan sebagai kantor konsultan arsitek. Goal serta tujuan yang ingin saya capai dalam merancang bangunan ini ialah saya ingin merancang sebuah bangunan kantor di mana penghuni kantor dapat merasa nyaman serta kerasan berada di lingkungan kantor. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk membangun suasana atau ambience ruang melalui penataan perabot, pemilihan material bangunan, serta memberikan beberapa alternatif tempat beristirahat bagi penghuni kantor. Selanjutnya, ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam presentasi ini, mulai dari konsep desain, pola organisasi dan hubungan ruang yang dihasilkan, situasi, site plan, denah, tampah dan potongan bangunan, eksterior dan interior bangunan, serta detail arsitektural bangunan. Berikut merupakan gambar situasi dan site plan bangunan kantor. Pada bagian bawah merupakan area publik yang digunakan sebagai area parkir. Area kiri sebagai area parkir motor dan area kanan sebagai area parkir mobil. Bagian tengah digunakan sebagai lokasi masa bangunan berada. Kemudian pada bagian belakang digunakan sebagai area terbuka atau open space yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul. Dalam merancang bangunan ini, saya mengasumsikan bahwa jumlah penghuni kantor berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 staf admin, 4 staf arsitek, dan 1 orang pimpinan. Kemudian berikut merupakan gambar denah kantor yang terdiri dari teras, ruang tamu, kamar mandi, ruang admin, selasar, studio, area pantry, kamar mandi dalam, ruang pimpinan, ruang rapat, dan teras samping. Alur sirkulasinya dimulai dari tempat parkir menuju area teras, melewati ruang tamu, kamar mandi, dan ruang admin, menuju ke area selasar. Dari area selasar, naik menuju area kantor, masuk ke ruang studio. Dari ruang studio bisa menuju ke teras samping maupun ke area pantry, dilanjutkan ke ruang pimpinan atau ke ruang rapat. Kemudian, dalam membangun ambience atau suasana ruang yang nyaman, saya berusaha menata perabot tiap-tiap ruang agar memiliki sirkulasi yang baik. Selain itu, saya juga memberikan beberapa alternatif tempat beristirahat, salah satunya seperti area pantry yang satu lokasi dengan ruang studio, kemudian adanya window bench sebagai tempat beristirahat, serta teras samping di sebelah ruang studio. Selain itu, saya juga menerapkan konsep cross ventilation, di mana ketika pintu ruang studio dibuka dan pintu menuju ke teras samping dibuka, maka ruang studio akan mendapat penghawaan secara alami. Selain itu, konsep material yang ingin saya berikan adalah konsep industrial, di mana saya menggunakan material konkret atau beton, kayu, batu kerikil, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep desain dalam merancang bangunan ini. Pertama, saya melakukan zoning, di mana tapak bangunan saya bagi menjadi beberapa area. Kemudian pada bagian bawah saya gunakan sebagai area publik yang nantinya dijadikan sebagai tempat parkir. Kemudian bagian tengah saya gunakan sebagai lokasi di mana bangunan kantor berada. Kemudian pada bagian belakang saya gunakan sebagai area terbuka atau open space yang sifatnya publik. Kemudian setelah menentukan lokasi bangunan saya membagi masa bangunan menjadi 2, yaitu yang bersifat non-private dan yang bersifat private. Yang bersifat non-private saya bagi menjadi 3 ruang, yakni ruang tamu, kamar mandi, serta ruang admin. Dan yang bersifat private saya bagi menjadi 4 ruang, yakni ruang studio, ruang pimpinan, ruang rapat, dan kamar mandi dalam. Sedangkan hubungan ruang terjadi adalah ruang bersebelahan dan ruang dalam ruang. Kemudian untuk form finding-nya, saya menggunakan analogi dari bentuk jangka yang kemudian saya sederhanakan menjadi 2 masa balok. Kemudian balok tersebut saya sejajarkan, dan masa balok di sebelah kanan saya setback ke belakang atau saya mundurkan ke belakang. Kemudian saya miringkan dengan kemiringan tertentu. Dilanjutkan dengan pola organisasi ruang. Pola organisasi yang saya pilih di sini adalah pola organisasi ruang linier. Dimulai dari teras, menuju ke ruang tamu, kamar mandi, ruang admin, selasar, kemudian masuk ke studio. Hierarki ruang terjadi adalah
ruang private, ruang semi-private, ruang semi-public, dan ruang service. Kemudian hubungan ruang yang terjadi. Ruang pimpinan, ruang rapat, dan ruang studio memiliki hubungan ruang dekat yang ditandai dengan panah berwarna merah. Sedangkan panah berwarna biru menggambarkan hubungan ruang sedang. Ruang admin dan ruang tamu memiliki hubungan ruang jauh yang ditandai dengan panah berwarna hijau. Selanjutnya adalah gambar tampak kantor. Tampak A merupakan tampak depan dan tampak B merupakan tampak samping kanan. Pada tampak A, masa bangunan di sebelah kanan memiliki elevasi yang lebih tinggi. Karena saya rasa masa bangunan di sebelah kanan itu merupakan pusat kegiatan kantor tersebut. Kemudian pada kedua masa tersebut saya menggunakan secondary fasad, menggunakan material kayu dan beton. Kemudian pada masa sebelah kiri, saya menggunakan kemiringan atap yang sifatnya asimetris. Selanjutnya, pada tampak C dan tampak D, tampak C merupakan tampak belakang dan tampak D merupakan tampak samping kiri. Berikut adalah gambar potongan dari bangunan kantor. Pada potongan AA, terlihat potongan ruang admin, selasar, dan ruang studio. Di sini saya menggunakan konstruksi atap kayu dan penutup atap genteng beton. Pada potongan BB terlihat ruangan studio, area pantry, dan ruang pimpinan. Berikut merupakan eksterior bangunan kantor dari dua sisi yang berbeda. Selanjutnya interior bangunan. Saya memilih 3 interior bangunan, yaitu interior ruang tamu, interior ruang pimpinan, serta interior studio. Pada ruang tamu, saya menggambarkan foto yang ditempel pada dinding ruangan, di mana foto tersebut menggambarkan proyek atau karya-karya desain yang sudah terlaksana atau sudah dibangun oleh kantor tersebut. Kemudian dalam menentukan warna perabot, saya juga menyelaraskannya dengan material bangunan yang saya pilih, sehingga terkesan seirama. Berikut adalah gambar detail arsitektural. Detail arsitektural yang pertama ini saya pilih karena saya kira cukup menarik, selain memberikan kesan informal juga sebagai tempat beristirahat bagi para penghuni kantor. Selain itu, pada bagian bawah sofa merupakan rak yang dapat digunakan sebagai tempat menyimpan barang maupun berkas-berkas kantor. Ini merupakan gambar tampak depan, kemudian ini adalah gambar tampak atas, kemudian ini merupakan gambar potongan, dan ini merupakan gambar perspektif. Kemudian ini merupakan detail arsitektural yang kedua. Saya pilih detail ini karena saya kira sangat menarik, karena saya menggabungkan dua unsur, yaitu unsur lingkaran dan unsur segitiga. Kemudian ini merupakan gambar dari detail potongan, kemudian ini merupakan gambar perspektif, dan ini merupakan gambar dari potongan detail arsitektur yang kedua. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video animasi dari bangunan kantor ini. Selamat menyaksikan.